Baik Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, silakan duduk. Salam. Salam. Ini pagi anugerah kita dapat kesempatan untuk kembali duduk lagi beribadah setelah PPKM. Kami dibatasi untuk tidak bisa beribadah di gereja, dan hari ini kasih karunia Tuhan kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah lagi. Saya pagi hari ini, khusus di tengah-tengah kehidupan tantangan yang hari-hari ini kita hadapi, saya memilih sebuah tema: saat hidup terasa mengecewakan, jangan kecewa dan mengecewakan Tuhan. Itulah tema kita pagi hari ini. Saat hidup terasa mengecewakan, jangan kecewa, apalagi mengecewakan Tuhan. Itulah tema yang saya pilih, yang saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73, Ibu Bapak sekalian bisa lihat di layar. Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 4 berkata, atau ayat 24 berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gulung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-28, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ dikatakan bahwa tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah tema atau pembacaan firman Tuhan di pagi yang luar biasa ini. Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, pada ayat tadi dikatakan hatiku terasa pahit, saudara. Ketika itu terasa pahit, itulah yang menjadi gambaran kehidupan kita hari-hari ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Hidup ini terdiri dari dua, yaitu manis dan pahit. Saat kehidupan terasa manis, semua rasanya mudah kita jalani. Semua orang bisa menjalani saat hidup terasa manis. Tapi bagaimana saat hidup terasa pahit yang digambarkan oleh pemazmur tadi di dalam ayat yang ke-21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Sebenarnya ada dua gambaran penderitaan yang dialami oleh seorang yang bernama Daud. Dikatakan ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Buah pinggang menusuk-nusuk bicara tentang mungkin saja dia punya sakit waktu itu, dia sedang menderita sakit. Tapi hatiku sedang bicara tentang mentalnya dia. Jadi dari sisi mental dan fisik, Daud mengalami sebuah peristiwa yang membuat dia merasa seperti hidup ini terasa pahit. Hari ini ada orang yang terasa pahit karena dia harus menderita penyakit yang sedang dideritanya. Tapi sisi lain ada sejumlah orang yang terasa pahit karena hidupnya penuh dengan beban persoalan yang tak pernah selesai di dalam hidupnya. Namun Daud sebagai pemazmur di dalam Mazmur 73 mengingatkan kita seperti ini, saudara. Saudara, saya mau saudara lihat ini. Pahit itu, saudara dengar baik-baik. Hidup memang terasa hidup diperankan dengan dua, yaitu manis dan pahit. Nah, ketika hidup ini terasa manis atau pahit, ini yang saya mau ajarkan kepada kita, atau saya mau bawa kita di hari ini. Pahit itu berkah. Daud selalu melihat pahit itu tidak selamanya kutuk. Daud tidak melihat hidup yang pahit itu sebagai bentuk yang harus menjadi fokus daripada Daud. Tapi ini yang saya tarik kesimpulan dari Mazmur Daud. Pahit itu berkah. Kalau Anda tidak percaya, tanyalah para penikmat kopi. Kalau kopi tidak pernah pahit, tidak ada muncul para penikmat kopi yang berkata sedap. Demikian saat engkau mengalami kehidupan yang terasa pahit, Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Jadi begini, kita tahu ada satu kopi yang terkenal di NTT namanya kopi Flores.
Tidak ada kopi yang tidak pahit. Yang namanya kopi itu pahit. Bahkan beberapa orang mengatakan, orang-orang Flores itu kalau bisa kopinya lebih banyak daripada gula. Apa artinya? Mereka menikmati kopi itu. Gula bukan segala-galanya. Kopi itu pahit. Tapi bagi si penikmat, kopi itu nikmat. Tuhan mengizinkan Anda dalam hal kehidupan yang pahit supaya tidak melihat pahitnya, tapi Anda melihat apa? Kenikmatan. Anda akan menikmati apa di balik kopi pahit atau kehidupan pahit itu. Saya tulis di sini, manis-manisnya gula tanpa kopi yang pahit tidak akan pernah ada kata nikmat. Dengar baik-baik, manis-manisnya gula kalau tidak disuguhkan dengan kopi tidak pernah ada kata orang nikmat. Begini maksud saya, kalau saudara coba ambil gula 3 sendok lalu Anda taruh di lidah Anda, apa yang Anda rasa? Memang rasanya manis, tapi tidak enak. Itu hanya bisa nikmat ketika Anda suguhkan dengan kopi yang pahit. Tuhan mengizinkan hidup tidak terasa manis saja, Tuhan izinkan pahit. Itu apa? Kalau bisa Anda menikmati hidup walaupun hidup itu terasa pahit, yang kita sebut sebagai hidup yang mengecewakan. Nah, dari pelajaran ini saya menarik kesimpulan, apa yang Daud mau ajarkan kepada kita waktu kita hidup terasa pahit. Hari-hari ini hidup terasa pahit. Ada jemaat yang buka usaha di Timor Leste dan hari ini Timor Leste lockdown. Kalau kita lihat ini pahit, ini bukan waktu untuk manis menikmati bisnis. Ini bukan waktunya. Masa PPKM ini bukan waktu yang paling manis. Tapi Tuhan mau begini, coba nikmati ini hidup yang Tuhan sedang izinkan ini, dan lihatlah bahwa di balik yang pahit ini pasti ada manisnya yang belum Anda lihat dan rasakan. Karena itu yang penting adalah bukan manis atau pahitnya, tapi cara kita hidup yang tadi saya beri tema. Ketika hidup ini mengecewakan, jangan pernah kecewa, apalagi mengecewakan Tuhan. Jangankan mengecewakan Tuhan, kecewa pun kalau bisa jangan. Mengapa demikian? Karena Daud memberi kita pelajaran, 5 pelajaran pagi hari ini. 1, waktu Anda merasa hidup ini mengecewakan, pahit, tadi saya bilang jangan sampai Anda kecewa apalagi mengecewakan Tuhan. Dengan cara pertama, hiduplah semakin dekat atau mendekatkan diri dengan Tuhan. Di hari-hari yang mengecewakan, di hari-hari yang membuat kita putus asa, di hari-hari yang membuat kita kehilangan harapan, permintaan Daud sederhana. Dia pernah mengalami titik itu, titik nol, titik tak berdaya, titik yang membuat mungkin dia menangis, titik yang mungkin bisa dia mengatakan dia kecewa pada diri dan Tuhan. Tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih satu, di tengah hidup yang pahit, yang terasa mengecewakan, dia memilih untuk dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat 23 berkata, tetapi aku tetap dekat denganmu, dekatmu engkau memegang tangan kananku. Kalau saudara lihat ayat yang ke-21, saudara lihat ayat 21 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23 berkata, tetapi aku tetap dekat di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dia memulai dengan ayat 21 tentang keadaan yang mengecewakan, keadaan yang pahit, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang membuat orang hilang harapan. Tapi dia tidak berhenti di situ. Di ayat 23 dia berkata, walaupun hidupku terasa pahit, aku masih memilih dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini terbalik. Ketika orang kecewa, orang memilih jauh dari Tuhan. Ketika orang kecewa, ketika orang mengalami sesuatu yang tidak diharapkan oleh dirinya, orang memilih jauh daripada Tuhan. Tapi sikap terhormat daripada Daud adalah waktu dia dalam keadaan kecewa pun, dia memilih dekat dengan Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada yang mengikuti live streaming dan saudara-saudara khusus yang ada di gedung kebaktian ini, sekecewa apapun, iya, pilihlah untuk tetap dekat dengan Tuhan. Mengapa? Sebab saya punya alasan. Saya tulis di sini,
Saat hidup terasa pahit, kecenderungan kita juga adalah kecewa. Dan banyak kali saat kita kecewa, kita memilih jauh dari Tuhan. Padahal justru saat engkau meninggalkan Tuhanlah, engkau bukan hanya semakin dekat dengan masalah, tetapi masalah akan menggilasmu karena engkau sendiri tak sanggup untuk melawannya. Saya sudah kau bisa. Saat hidup terasa pahit, kecenderungan orang kecewa dan pergi jauh daripada Tuhan. Padahal dalam keadaan kita menghadapi masalah yang mengecewakan ini, Anda harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena hanya dekat Tuhanlah yang membuat Anda dapat kekuatan untuk bisa menghadapinya. Kalau Anda tidak dekat Tuhan, bukan hanya masalah itu semakin dekat dengan hidupmu, tapi engkau juga tidak kuat menghadapi masalah itu. Yang sekarang saja bersama Tuhan, kita masih bisa kecewa. Yang sekarang saudara dekat Tuhan saja, Anda masih bisa kecewa, apalagi kalau Anda jauh. Makanya Daud berkata, apapun yang terjadi, aku pilih dekat Tuhan. Keluarga Tuhan, keluarga umat Tuhan yang ada di Nazaret, apapun yang mengecewakanmu, tetap pilih. Aku bersama keluargaku akan tetap dekat Tuhan. Kenapa? Daud sendiri pernah berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Mazmur 121 berkata, hanya dekat Allah datanglah pertolongan Tuhan. Kalau begitu, ketika ada yang mengecewakan, pilih tetap dekat Tuhan. Yang kedua, dari Mazmur 73, Daud mau mengajarkan kita bahwa di tengah kekecewaan itu akan ada godaan untuk kita ikut jalan yang mana. Karena itu poin yang kedua, ikutlah terus petunjuk Tuhan dan nasihat firman Allah. Dalam keadaan kecewa, banyak jalan akan muncul di otak kita. Tetapi saya berharap kita belajar dari Daud. Ketika kita kecewa, saya berharap kita masih kedua ini, ikuti petunjuk dan nasihat firman Tuhan. Ayat yang ke-24 berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Saudara dengar baik-baik. 24b berkata, 24a berkata, dengan nasihatmu engkau apa? Menuntun aku. Kalau kita baca kembali sambung dengan ayat 21 tadi, bagaimana? Dia punya ayat ini. Seolah-olah dia berkata begini, memang aku pahit, memang ginjalku buat aku bermasalah. Itu membuat semuanya membuat aku menderita. Tapi ayat yang kedua dia berkata, tuntunlah aku dengan nasihatmu. Apa artinya? Setan paling suka bermain di saat Anda kecewa. Setan paling suka membuat Anda mengambil keputusan mengikuti arah yang salah pada waktu Anda kecewa. Makanya ada orang berkata, jangan pernah ambil keputusan pada waktu Anda marah. Ya, saya dan saudara harus jujur bahwa ketika kita marah, kita bukan hanya berkata yang salah, tapi kita mengambil keputusan yang salah. Dan dalam keadaan ini Daud sadar bahwa ketika dia punya persoalan, yang harus dia ikuti adalah petunjuk Tuhan. Kenapa harus petunjuk Tuhan? Karena daging ini, dagingnya kita ini, tubuh kita ini suka lebih bermain dengan akal dan logika. Contoh, ketika orang punya masalah rumah tangga, ya, maka yang ada adalah godaan dari wanita. Ada seorang tulis begini, ibu-ibu hati-hati, berilah senyuman kepada suamimu. Kalau engkau tidak memberi senyuman kepada suamimu, ada janda-janda yang akan memberi senyuman kepada. Itu maksudnya begini, kembali pada ini. Ketika orang ada dalam masalah rumah tangga, sebenarnya dunia menawarkan solusi. Kalau pembini juga cerewet minta ampun, kalau pembini juga tidak hormati lu, itu ada orang yang memberi engkau senyuman. Selalu ada apa? Ada solusi-solusi dunia. Selalu ada muncul di kepala kita. Oh iya ya, betul ya. Di rumah saya tidak dihormati. Di tempat saya kerja, para pegawai, khusus wanita-wanita memberi penghormatan kepada Pak Direksi. Itu bisa menjadi solusi bagi kita. Tetapi kembali firman Allah berkata, itu jangan pakai. Solusi kita adalah firman Allah. Pada waktu saudara lapar, tidak punya uang, maka godaan solusi dunia adalah curi saja. Toh kamu lapar, toh kamu membutuhkan,
Tapi solusi firman Allah berkata tidak boleh mencuri. Mengerti maksud saya? Bahwa setiap kali kita ada dalam masa kepahitan, kekecewaan, selalu ada solusi dunia. Tapi bagi Daud, dia memilih solusinya adalah firman Allah. Ada amin. Waktu suami istri bertengkar, banyak kali yang muncul di ide kita adalah cerai dan cerai. Tapi coba kita duduk sebentar. Apakah Tuhan mau kita bercerai? No. Alkitab berkata apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Saudara mengerti sampai di sini? Pada waktu kita ada dalam posisi yang kecewa berat, kadang-kadang solusi yang kita pikir bukan solusi firman Allah, tapi solusi dunia. Sekali lagi saya tulis di sini. Saat hidup terasa pahit, kecenderungan kita adalah mendengar nasihat dunia dan lupa bahwa nasihat terbaik di dunia ini adalah firman Allah. Kebetulan tadi saya bilang masalah rumah tangga, lu sudah cerita ke orang lain. Kebetulan yang menasihati Anda adalah orang yang tidak dekat Tuhan dan tidak tahu firman Tuhan. Apa yang dia bilang? Lu kan masih muda, lu kan masih cantik. Tak usah peduli lu laki, fresh dia. Apa yang kita akan lakukan? Betul juga ya. Masih cantik, masih gagah. Tapi sekali lagi, ketika Anda dalam persoalan, biarlah firman Tuhan yang menuntun Anda dan bukan logika Anda dan pikiran Anda. Yang setuju katakan amin. Saudara dengan baik-baik, selalu ada logika-logika yang masuk akal. Masih ingat cerita mengenai Abraham dan Sarah? Tuhan berjanji akan memberikan mereka keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi sisi lain, Abraham itu sudah umur tua, betul ya? Tidak mungkin ada anak. Waktu mereka berdoa, mereka mulai pakai logika. Padahal menurut Alkitab, yang penting Abraham percaya bahwa dia punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut akan terjadi. Tapi dasar manusia, si Sarah mulai bermain akal, mulai memakai cara dunia diri. Kan saya ini kan sudah tua, kata Sarah. Itu ada Hagar. Hagar juga bisa melahirkan anak. Mungkin dari Hagar inilah keturunan yang tadi janji itu, bintang di langit dan pasir di laut akan jadi. Apa yang terjadi? Abraham pikir betul ya. Kan kamu sudah tua, tidak mungkin. Mungkin ini cara Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu sampai hari ini pembuat masalah dengan orang percaya adalah kaum Kedar yang lahir dari keputusan yang salah, tidak sesuai firman Allah. Saya mau bilang sama saudara orang muda, kalau engkau melakukan sesuatu dalam keputusasaanmu, melakukan di luar firman Allah, saudara tahu dampaknya sangat luar biasa. Sampai hari ini keturunan Ismail adalah keturunan yang sangat membuat orang percaya menderita luar biasa. Di Afghanistan orang Kristen betul-betul menderita, dimulai dengan satu keputusan yang salah yang dilakukan oleh Abraham. Orang muda dengar baik-baik, siapapun bisa mengecewakan Anda. Dan saya harus jujur kepada saudara, keluarga saya, anak-anak saya bisa kecewa dengan saya sebagai seorang hamba Allah. Tapi saya pesan kepada mereka, saya kecewa apapun, jangan pernah melakukan tindakan bodoh. Misalnya, saudara kecewa dengan keluargamu, saudara minum mabuk, saudara narkoba, itu bukan jalan Tuhan. Mungkin kelihatannya ada solusi, Anda lebih tenang. Tapi pertama, Anda menghancurkan keluarga. Yang kedua, Anda menghancurkan dirimu dan masa depanmu. Ambil keputusan. Apapun yang terjadi, hilangkan pikiran, bunuh diri, frustrasi dan sebagainya. Ambil keputusan. Waktu saya susah, saya akan baca firman Allah sebagai petunjuk yang paling sejati di dalam kehidupan saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga yang lebih menarik ayat 24b ini menarik bagi saya. Saya tulis bahwa hidup ini memang ada pahitnya, tapi tunggu sebentar. Karena poin yang ketiga Daud bilang begini, Daud mengajarkan begini, yakinlah
bahwa segala pergumulan kita akan berakhir. Halo. Yang ketiga, memang ada pahitnya, tadi digambarkan di dalam ayat yang ke-21. Tapi poin yang ketiga, dalam mengajarkan dari Mazmur ini, yakinlah bahwa segala pergumulan kita akan berakhir. Yang tidak mau pergumulannya berakhir, tak usah bilang nama. Bahwa segala pergumulan kita di dunia ini juga akan berakhir. Katakan amin. Kenapa itu? Pada ayat 24b menarik dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkatku dalam kemuliaan. Pertama di dalam ayat 21 dia bilang, hidupku pahit, tapi ketika aku dituntun oleh firman Allah dan bukan dituntun oleh dunia. Ayat 24b berkata, dan kemudian, artinya begini, pahit memang ada, tapi pahit bukanlah segalanya. Pahit bukanlah akhir dari segala kehidupanmu. Ada satu kelanjutan dari pahit ini yang dia katakan, dan kemudian engkau akan mengangkatku dalam kemuliaan. Apa artinya? Hidup ini ada saatnya menangis, tapi yakinlah ada saat engkau akan tertawa juga. Hari ini engkau ada dalam pergumulan, tapi yakinlah bahwa di dalam Tuhan bisa mengubahnya menjadi jawaban. Itu maksud Daud. Jangan lihat hari ini, lihat kemudiannya yang Tuhan mau lakukan dalam hidup. Ada amin. Ada amin. Saya tulis di sini, belajar dari obat dan orang sakit. Sekarang ini banyak orang sakit. Sakit bukan hanya karena COVID, tapi sakit karena stres. Dan kadang-kadang itu saya mau ajar saudara belajar dari obat dan orang sakit. Maksudnya begini, obat itu hanya terasa pahit sementara saja di mulut, betul ya? Tapi kemudian sehat yang akan kita rasakan. Begini, waktu saudara waktu sakit itu, waktu masuk ke mulut, rata-rata obat orang dewasa itu apa? Pahit. Dia hanya terasa di mulut, tapi ketika dia turun sampai ke lambung lalu diolah menjadi obat yang baik, dia mengubah tubuh ini menjadi apa? Sehat. Demikian sebenarnya awal itu hidup kita bagikan itu tadi, minum obat tadi. Tuhan izinkan pahit, tapi jangan rasa pahitnya. Ketika Anda memuntahkannya, Anda bukan hanya menolak obat itu, tapi Anda menolak kesembuhan. Dengar baik-baik. Ketika Anda menolak pahit, obat pahit itu, Anda sedang menolak kesembuhan yang Anda sedang harapkan. Kalau begitu, tunggu saja pahit itu kita rasakan, nikmati saja, dan biarkan obat itu bekerja dan Anda lihat kesembuhan. Demikian hidup kita. Tuhan kasih kita pahit supaya tadi dikatakan, supaya kemudian melahirkan kemuliaan, melahirkan jawaban, melahirkan mujizat, melahirkan pertolongan Tuhan. Tapi sebelum Anda lihat kemuliaan itu, Anda harus lewati satu langkah yang disebut pahit. Hari-hari ini orang yang jadi kepala dinas, orang jadi pengusaha besar, coba tanya mereka sempat melewati apa yang disebut dengan pahit. Jadi kalau orang tidak bisa bertahan dengan pahit, bagaimana bisa dia lihat kesembuhan? Bagaimana orang bisa lihat kemuliaan? Kalau Tuhan kasih dia sedikit pahit, dia menolaknya. Perhatikan anak-anak. Banyak kali anak-anak itu paling lambat sembuh. Kenapa? Karena anak-anak identik bahwa enak itu adalah manis. Saya bersyukur para dokter pintar. Mereka buat obat yang di kulitnya manis, yaitu dia makan pertama manis, tapi sebenarnya waktu dia masih di tenggorokan itu pahit. Tapi pahit itu tidak sedang mencelakakan anak itu. Pahit itu hanya menolong anak itu. Pahitnya hidupmu bukan cara Tuhan mengkhianati, menjahati hidupmu, tapi pahit itu tadi dikatakan supaya kemudian, menurut ayat 24b, ada kemuliaan Tuhan. Yusuf mengalami pahit, lalu dia mengalami kemuliaan di Mesir. Para murid mengalami pahit, bahkan Yesus harus mengalami pahit, disiksa. Tapi setelah dia mati, Alkitab mengatakan lalu Tuhan atau Bapa mengaruniakannya nama di atas segala nama. Sebelum nama di atas segala nama dikaruniakan kepadanya, dia harus melewati yang namanya lembah kepahitan atau lembah pahit yang namanya salib.
Jadi orang-orang yang mau melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu harus izinkan. Kalau Tuhan mengizinkan yang pahit, katakan ini hanya di mulut. Karena ketika dia proses, aku akan lihat sesuatu yang perkasa dan luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin. Hidup ini jangan hanya lihat hari ini. Hidup ini harus dilihat besok apa yang terjadi. Yang keempat, Daud mengajar kita bahwa pahit tidak boleh. Tadi saya bilang, hidup ini mengecewakan, tapi jangan kecewa, apalagi apa? Mengecewakan Tuhan. Nah, cara untuk tidak bisa mengecewakan Tuhan adalah mengasihi Tuhan di tengah hidup yang terasa pahit. Ayat yang ke-25, 26 berkata begini. Ayat 25, 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa saya bilang dia bukan hanya punya mental hati atau secara mental mengalami persoalan yang digambarkan seperti hati yang pahit, tapi kemungkinan dia sedang mengalami sakit. Ini Daud. Di dalam ayat 21 dia katakan apa? Ginjalku menusuk-nusuk. Nah, pada ayat yang ke-26 dia tulis, dagingku dan hatiku habis lenyap. Apa artinya? Mungkin saja, ini gambaran saya, mungkin saja dia sakit berat sampai kurus luar biasa. Dia kita katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi dia bilang, dagingku hatiku habis lenyap, tapi cintaku tidak boleh habis dan lenyap. Banyak kali habis cinta kita kepada Tuhan lenyap dan habis. Sesuai berjalannya waktu kita hidup dalam kepahitan tadi. Kita begitu menggebu-gebu berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Waktu hidupmu diberkati, waktu engkau sehat, waktu orang membuat engkau bahagia. Tapi bagaimana ketika orang membuat engkau kecewa, ketika orang membuat engkau menangis, ketika orang buat engkau dalam titik nol, tidak dihormati, dihargai. Masihkah engkau berkata, bagianku adalah Allah selama-lamanya? Bagi Daud, sekali lagi, sakit, keadaan fisik boleh turun, tapi cintanya kepada Tuhan tak pernah turun. Di pembahasa roti adalah love the Lord. Apa lagi? Isun tahu lah. Love the Lord, full heart, still for heart. Maksudnya dia begini, apapun yang terjadi, cintamu harus tetap penuh kepada Tuhan. Biarkan mau penuh atau tidak, hatimu harus tetap penuh kepada Tuhan. Amin. Biarkan mau penuh atau tidak, hatimu harus tetap pada Tuhan atau cintamu kepada Tuhan. Pepatah dunia mengatakan, Akamia, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Kita mengasihi Tuhan bukan karena ada berkat, bukan karena kondisi kita yang baik, tetapi apapun itu, hati dan cinta kita kepada Tuhan harus makin hari makin bertambah. Mau COVID kah, mau PPKM kah, mau sakit kah, mau apapun terjadi, bilang, aku tetap mencintai Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adakah anak-anakmu yang hari ini hanya karena makan super mie setiap hari lalu dia berkata kepada engkau, Bapak, rasanya Bapak tidak layak jadi Bapak? Ada? Ada, saudara? Ada yang kasih makan lalu dia berkata, Bapak, kayaknya itu apa namanya, kakak itu hapus nama saya. Percuma punya bapak seperti engkau. Itu tidak ada ya? Saudara mau kasih makan garam ke apa, anakmu tetap ikut di belakang. Demikian sebenarnya gambaran hidup kita. Mau bapak kita kasih makan super mie kah, daging ayam kah, tahu tempe kah, kangkung yang dari dulu tak berubah sekarang dan selamanya, tapi hatimu harus tetap sama. Amin. Di kampus terkenal, tahu tempe tidak berubah,
tidak berubah. Bukan hanya Yesus yang tidak berubah. Saudara bilang, betul Bapak, Mama Tuhan tiap hari tahu tempe terakhir bertemu karotin mental Jawa sih. Tapi apapun terjadi, setuju kalau kita masih cinta Tuhan Yesus sampai hari ini. Yang setuju kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, sebagai poin terakhir dari Mazmur 23, apapun yang dialami, poin yang kelima mau mengajarkan kita adalah satu, memang hidup terasa pahit, tapi kan ada janji Tuhan yang menuntun kita lewat firman Allah yang berkata, ingat masih ada kata kemudian, engkau akan dibawa kepada kemuliaan. Maka itu berarti poin yang kelima, jangan pernah berhenti berharap dan andalkan Tuhan di masa-masa pahit. Jangan berhenti berharap dan andalkan Tuhan di masa-masa sulit ini. Ayat 28 sebagai ayat terakhir, mari kita baca dan kita akan berdoa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekali lagi saya baca, tetapi aku suka dekat pada Allah. Untuk apa? Aku menaruh tempat perlindunganku. Dia merasa pahit, tapi pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah lenyap. Bukan hanya cintanya kepada Tuhan, tapi harapan hidupnya dia letakkan pada Allah. Dengar baik-baik, hidup hari-hari ini saya tahu Anda tidak usah cerita ke saya, kan saya juga mengalaminya. Hidup terasa susah, menangis, dan penuh dengan penderitaan. Tapi dengar, harapanmu tidak boleh hilang. Taruh itu di bawah kaki Tuhan. Sebab ayat 28 sekali lagi, tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan. Sebenarnya dia sedang bicara, aku menaruh harapanku di tengah hidup yang pahit ini. Jadi kalau hidupmu sudah pahit, hidupmu sudah mengecewakan, hidupmu penuh persoalan, harusnya engkau taruh hidupmu itu kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak taruh harapan kita kepada Tuhan, siapa lagi yang kita mau andalkan hari ini? Saya tanya saudara, siapa lagi yang bisa tolong saudara? Kasih tahu saya hari-hari ini, siapa lagi jadi jawaban kita hari ini? Kita punya orang pintar, tapi dengan COVID saja orang datang. Kita bilang orang hebat di dunia, punya dokter hebat, tapi sampai hari ini hampir 1 tahun lebih, kita dunia belum bisa keluar dengan cepatnya. Membuktikan tempat pengharapan kita masih ada sebenarnya, yaitu Tuhan Allah. Apapun vonis dokter, apapun keadaanmu, dengar, pengharapan kita masih Tuhan Allah. Saya tutup dengan sebuah kesimpulan, lalu kita tutup di dalam doa. Sebenarnya dari khotbah ini singkat sederhananya begini, saya ambil kesimpulan khotbah saya. Persoalan yang semakin besar hanya mau membuat Anda harus lebih banyak berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, persoalan yang semakin besar, yang rumit, menyakitkan dan pahit ini, tidak ada jalan lain kecuali bersandarlah pada Tuhan. Kembali pada tema saya, hidup memang mengecewakan, tapi jangan pernah kecewa dan mengecewakan Tuhan. Mengapa? Kita masih punya harapan besar di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita bangkit berdiri dan kita